beberapa materi yang dimunculkan di UTBK pada yang minggu-minggu dari hari Rabu ya, Rabu baru sampai hari Kamis ya. Nah, memang kalau dilihat sih variasi soalnya sangat beragam. Jadi Ibu katakan babnya sama, ada beberapa bab yang sama tapi yang ditanyakan variasi. Misalnya nanti kita lihatlah ya, konteks soalnya kita lihatlah. Nah, sebetulnya untuk bab-babnya sendiri ya sudah tercakup sih sebetulnya di buku Kaji Latih. Kalau biologi ya Ibu lihat udah tercakup memang, tapi kadang-kadang memang kalau konsepnya kurang paham betul, soal dibelokkan sedikit kalian suka agak bingung ya. Nah, kita akan mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 itu tentang imun ya, imun. Jadi tentang imun juga dimunculkan nih di soal UTBK. Ada beberapa konsep, tapi memang ada juga soal yang konsepnya kayaknya nggak kena deh ya. Jadi si pembuat soal maunya kemana. Tapi kita akan bahas dulu untuk soal, nanti kita kaitkan ya. Nah, untuk soal nomor 1, nah ini Ibu ambil contoh soalnya. Ya, kita ketahui bahwa soal tentang imun di soal TO itu sudah beberapa kali dimunculkan ya. Karena belakangan memang tiap UTBK itu tentang imunitas selalu ada ya, tentang imunitas selalu ada. Kemudian variasi soalnya juga beragam. Ibu ambil contoh untuk yang soal nomor 1. Ini agak berbeda mungkin dengan soal sebelumnya tentang imun, tapi pada prinsipnya kalian kenal bahwa yang namanya pertahanan tubuh itu ada yang spesifik ya, dan ada yang non spesifik. Ya, jadi ulangi lagi. Ya, sebentar, ini nggak connect. Sip. Jadi yang namanya pertahanan tubuh ya, jadi dikenal pertama ada yang non spesifik dan yang kedua ada yang spesifik. Jadi kalau yang spesifik perbedaannya dengan non spesifik kalian juga sudah tahu ya. Jadi kalau yang non spesifik tidak usah dikenali terlebih dahulu, bisa langsung dihadapi si sel patogen tersebut. Tapi kalau spesifik itu dikenali terlebih dahulu ya. Ya. Yang non spesifik ini Ibu ulangi lagi mencakup beberapa hal ya. Nah, pokoknya mencakup beberapa hal lah. Kalau Ibu tuliskan pertama Ibu sebutkan aja ya. Ada yang mekanik ya atau fisik, ada yang kimiawi, ada yang biologis, kemudian ada fagositosis, inflamasi ya, radang atau juga selain radang demam ya. Jadi kalau yang non spesifik, Ibu ulangi lagi tadi mulai dari nih takutnya kurang bisa menyimak ya. Ada yang mekanik atau ada yang menyebut fisik ya seperti kulit lah ya, rambut, hidung, alis ya. Kemudian yang kimiawi, kimiawi itu misalnya Ibu ambil contoh kimiawi ya. Misalnya di lambung ada HCl ya. Di air liur ada lisozim ya, di vagina misalnya ada asam laktat.
Ya, itu beberapa zat kimia yang bertindak sebagai pertahanan non spesifik. Jadi nggak usah dikenali dulu, ya, bisa untuk mempertahankan diri misalnya dari serangan mikroba patogen. Kemudian yang biologi itu ya makhluk hidup maksudnya ya. Jadi ada bakteri baik misalnya, dan juga ada jamur ya, jamur yang ada di kulit kita nggak semuanya menimbulkan penyakit, ada juga yang bertindak sebagai pelindung ya, pelindung. Jadi ada bakteri baik pada sistem pencernaan. Ibu ambil contoh misalnya Lactobacillus protectus, Lactobacillus acidophilus ya. Kemudian tadi ada fagositosis. Fagositosis, udah tahu lah fagositosis ya, memakan benda asing. Kemudian yang berikutnya ada interferon. Interferon ya, interferon tuh jadi apa ya, senyawa kimia yang fungsinya khusus untuk melawan virus, interferon ya. Kemudian tadi Ibu bilang radang, inflamasi, kemudian juga demam ya. Ya, demam itu juga merupakan pertahanan tubuh yang non spesifik. Nah, ada juga sistem komplement. Jadi ulangi lagi, ada juga, sistem komplement nanti lebih tepatnya ke cara kerja antibodi ya. Nah, untuk yang spesifik, kalian kenal yang pertama tentu kalian kenal ada limfosit ya. Limfosit B, yang ini disebutnya humoral, dan limfosit T ya. Nah, yang berikutnya adalah limfosit T. Nah, limfosit T itu yang dinamakan seluler ya. Jadi salah satu soal di soal UTBK memunculkan limfosit T. Jadi limfosit T itu merupakan pertahanan tubuh yang spesifik, jadi harus dikenali terlebih dahulu atau dikenal dengan istilah adaptif. Adaptif ya. Kalau ini disebutnya non adaptif. Nah, untuk limfosit T sendiri nanti macamnya banyak, termasuk juga limfosit B. Kalian udah hafal betul untuk limfosit B ya. Limfosit B itu ada B. Pertama B plasma. B plasma inilah yang membentuk antibodi. Jadi ini membentuk antibodi. Nah, yang namanya antibodi, cara kerjanya nanti macam-macam ya. Cara kerjanya itu, diulangi lagi, macam-macam ya. Cara kerjanya macam-macam. Iya, yang pertama ada yang disebut dengan istilah netralisasi. Ya, jadi ada netralisasi. Jadi menempel pada bagian tubuh virus agar, bukan hanya virus, pada tubuhan sel patogen ya, agar bagian tersebut tidak bisa menempel atau menyerang bagian yang akan dituju, dinetralisasi. Kemudian ada yang diaglutinasi. Aglutinasi itu digumpalkan ya, digumpalkan. Kemudian ada yang presipitasi. Presipitasi itu diendapkan. Nah, diendapkan untuk sel patogen yang bersifat larut. Ya, ini diendapkan. Ya, ini yang bersifat larut ya. Kemudian nanti ada juga yang sistem komplement. Sistem komplement di sini maksudnya adalah dihancurkan. Jadi si antibodinya nanti bisa menghancurkan sel patogen, lisis ya. Jadi ini menyebabkan terjadinya lisis. Lisis itu hancur. Nah, yang berikutnya ada B, pembelah. Ya, kalau B pembelah mah sudah tahu lah kalian juga ya. B pembelah itu berarti dia berfungsi membentuk B plasma dan juga B memori. Memori ya sudah tahu, mengingat antigen. Ini mengingat antigen.
Iya, kemudian untuk limfosit T sendiri, kalian sudah kenal pertama ada T killer, ya, T killer atau dikenal dengan istilah sitotoksik. Ya, jadi T killer ini menyebabkan langsung dihadapi oleh si sel T ini ya, sel yang dihadapinya nanti hancur, kemudian helper pembantu, ini boleh pembunuh boleh ya, helper pembantu. Nah helper ini, Ibu ulangi lagi, fungsi yang pertama adalah misalnya ya, ini menggiatkan limfosit T killer. Yang kedua, membentuk suatu senyawa kimia yang nantinya dibutuhkan oleh limfosit B untuk membentuk antibodi. Helper ya. Jadi ulangi lagi, helper dikenal dengan istilah limfosit T pembantu. Kemudian ada supresor. Supresor sudah tahu kalian juga ya. Supresor itu mengurangi daya serang, ya mengurangi ya daya serangnya lah, mau daya serang yang dilakukan oleh limfosit B, mau daya serang yang dilakukan oleh limfosit T ya. Kalau supresor ya ini memperkuat kerja memperkuat kerja limfosit helper ya, atau dikatakan secara umum menggiatkan lah ya, memperkuat kerja T helper atau juga memperkuat kerja dari B plasma. Ya, kemudian yang berikutnya ya sudah tahu terakhir memori kan, memori ya. Nah kalau kita hubungkan dengan soal nomor 1, ya kalian juga tahu lah ya, untuk soal nomor 1 pernyataan yang tidak tepat terkait antibodi. Berarti antibodi itu hubungannya sama pertahanan tubuh spesifik. Atau di soal UTBK sekarang pakai istilah boleh adaptif, tapi sebetulnya konsep adaptif itu ya kurang familiar ya kalau di anak SMA ya. Ini ada yang menyebut non adaptif ya. Nah, jadi ulangi lagi, dihasilkan oleh limfosit B. Kemudian cara kerjanya sudah Ibu tulis. Jadi kalau misalnya di dalam soalnya pernyataan yang tidak tepat, jadi untuk yang option pertama betul ya, mekanisme presipitasi terjadi pada antigen yang bersifat larut, sudah Ibu tulis tadi. Pengendapan, presipitasi diendapkan ini untuk antigen yang bersifat larut. Berarti yang salah yang B ya. Jadi harusnya oleh limfosit B plasma. Iya, limfosit B plasma ya. Diinduksi betul dipicu oleh adanya antigen yang masuk termasuk pertahanan tubuh yang spesifik, dan yang berikutnya juga betul ya, cara kerja antibodi tadi ada netralisasi, dia melekat pada sel patogen, bisa virus bisa bakteri agar tidak bisa menempel pada sel yang akan diserangnya gitu, dinetralkan. Kemudian ada presipitasi, aglutinasi, dan sistem komplement atau ada yang lisin. Lisin itu lisis ya, sel patogennya menjadi lisis. Ya, itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, nah nomor 2 di Ibu cek ya, ada beberapa soal UTBK tentang fotosintesis, tapi Ibu lihat soalnya sederhana ya. Sederhana itu dalam artian ya mungkin yang kemarin yang anaknya nanya ke Ibu, jadi dia sih hanya menanyakan tentang fotosintesis secara umum karena yang dimunculkan hanya golongan tumbuhan C3 ya. Jadi kita ketahui bahwa yang namanya peristiwa fotosintesis itu, Ibu ulangi lagi, terjadi 2 macam reaksi ya. Pertama kalian kenal ada reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Nah, salah satu contoh soal yang dimunculkan itu tempat. Nah, tempat ya.
Jadi kita ketahui, Ibu ulangi lagi sebentar. Ibu hanya mereview selain tempat nanti yang terjadi apa di reaksi terang, cuma gitu aja. Nah, Ibu ingatkan kembali tadi yang namanya fotosintesis. Nah, ini ada 2 tahap ya. Tadi ada reaksi terang. Ya, atau kalian sebut reaksi Hill, ini sudah tahu lah ya terjadinya pada tilakoid. Nah, jadi ada soal yang sederhana aja, hanya menanyakan tempat. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan apa saja yang terjadi pada reaksi Hill. Pertama, tentu elektron klorofilnya terlepas, elektron klorofil tereksitasi, ya. Yang kedua, kalian juga sudah tahu terjadi peristiwa fotolisis, ya, pemecahan molekul air dengan bantuan energi cahaya secara tidak langsung. Yang berikutnya tentu pembentukan energi kimia, ya. Pembentukan energi kimia. Energi kimianya kalian juga sudah tahu, yang pertama ATP. Nah, pembentukan ATP pada fotosintesis dikenal dengan istilah fosforilasi, ya, fotosintetik atau fotosintesis. Dan satu lagi pembentukan NADP H2 ya. Jadi mau C3, C4, CAM sama ya. Jadi ulangi lagi mau C3, C4, CAM sama. Nah, untuk reaksi terangnya. Iya, C3 bolak-balik kalian juga sudah hafal betul, mulai dari padi ya, jagung ya, Ibu ulangi lagi. Oh, salah. Padi gandum, bukan jagung, gandum. Padi gandum. Iya, yang suka dimunculkan tuh itu apa? Kacang-kacangan ya. Legu C. Ya, kalau buah-buahnya yang paling sering tuh ya mangga ya, mangga durian. Nah, maksudnya agak dimunculkan gitu ya. Seringnya sih paling sering mah padi sama gandum ya. Kalau C4 ya kalian sudah hafal betul C4 kan. Bolak-balik jagung ya. Kemudian tebu ya, sorghum. Kalau cam yang paling kalian hafal biasanya kaktus ya. Bukan hanya kaktus, bisa juga agave, misalnya nanas ya, liliaceae, bawang-bawangan ya. Kemudian bisa juga orchidaceae anggrek misalnya. Nah, sekarang kita bedakan untuk reaksi fiksasi CO2-nya ya, atau secara umum reaksi gelap lah ya, walaupun ada perantaranya nanti sebelum ke reaksi gelap ya. Iya, reaksi gelap. Jadi pada reaksi gelap ini intinya kan sama ya. Intinya adalah fiksasi CO2 ya dan pembentukan glukosa. Nah, untuk golongan C3 Ibu ingatkan kembali, ini yang umum ya. Untuk golongan C3 nanti di sini fiksasi CO2 ya oleh ribulosa difosfat atau ribulosa bifosfat terjadi pada mesopil. Tentu mesopil itu mencakup spon ya sama palisade. Palisade ya. Terjadinya sendiri ya jelas reaksi gelap itu pada stroma. Ya, pada stroma. Gelap pada stroma. Stroma itu kan bagian dari kloroplas. Kloroplas ditemukan di spon dan palisade. Palisade yang paling banyak mengandung kloroplas.
Kemudian untuk yang C4 ya. Nah, jadi fiksasi CO2 oleh RDP ya hasilnya di sini nanti juga terjadi peristiwa sintesis gula ya, sintesis glukosa ujung-ujungnya. Kalau untuk golongan C4 ya, untuk C4 fiksasi. Nah, ini fiksasi CO2 oleh PP dulu, fosfoenol piruvat ya. Ini terjadi pada mesopil. Nah, ini belum membentuk gula kalau oleh PP ya. Masih ingat kan pengikatannya? CO2 oleh PP menjadi AOA, asam oksaloasetat, kemudian menjadi senyawa yang stabil yang dinamakan asam malat. Tolong dibuka lagi catatannya yang awal-awal ya. Kemudian bisa juga fiksasi CO2-nya selain oleh PP dilakukan oleh ribulosa difosfat atau kalian sebut ribulosa bifosfat ya. Ini di mana terjadinya? Ini terjadinya pada seludang pembuluh. Ya, seludang pembuluh. Iya, kemudian yang terakhir tentu CAM ya. CAM. Nah, kalau untuk CAM, nah langsung saja ternyata di sini fiksasi CO2 oleh PEP, fosfoenol piruvat, ataupun oleh RDP, ribulosa bifosfat, semuanya terjadi pada mesopil ya. Cuma yang mesti diingat fiksasinya itu untuk yang PP yang awal ya dilakukan pada malam hari ya. Nah, kita lihat nih. Jadi kebetulan yang Ibu dapat informasinya masih yang C3 yang dimunculkan yang sederhana katanya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ya karena variasi soalnya banyak, yang namanya berbasis komputer itu variasi soal itu sangat banyak ya. Bisa sampai lebih dari 20 kode gitu ya. Ya babnya fotosintesis tapi yang ditanyakannya beragam. Nah, kita lihat nih. Pengikatan CO2 oleh fosfoenol piruvat pada tanaman nanas. Nanas ya, nanas itu masuknya ke CAM, kerasulase. Jadi mau pengikatannya oleh PP fosfoenol piruvat ya, mau oleh ribulosa difosfat ya untuk CAM. Nah, untuk nanas itu terjadi pada jaringan mesopil ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu, coba kita cek ya. Ya, yang berikutnya tentang kudis nih. Nanti Ibu ambil contoh soal yang terkait. Ini kebetulan yang dimunculkan arthropoda ya. Dan sama di UTBK yang 2022 juga ternyata memunculkan arthropoda. Cuma nih ada dua kode yang Ibu peroleh informasinya. Yang satu menanyakan tentang kelasnya, yang satu ke ciri ya. Nah, ini hanya sebagai pembanding ya. Kita lihat dulu coba. Iya, Ibu ambil contoh dulu sebentar. Nah, ini Ibu ambil contoh dulu yang ini ya. Terus nanti kita bandingkan. Sebentar. Ibu bandingkan dengan kasus soal yang muncul di UTBK ya. Belum tentu sama tapi minimal diberi gambarannya ya. Ibu ambil contoh. Bisa saja nanti kalian dapatnya bukan tentang hewan ini, bisa aja tentang akarina, bisa saja tentang insekta, tapi filmnya ini arthropoda. Nih, ini Ibu ambil contoh ini ya. Sebentar. Ini. Emang agak aneh ya, ada beberapa soal yang agak aneh. Kita ke sini dulu ya, ke soal nomor 3 dulu. Kita ketahui bahwa yang namanya arthropoda, hewan berbuku-buku ya. Nih, Ibu ingatkan lagi. Ya, atau hewan berbuku-buku.
bersegmen boleh, berbuku-bukunya luar, eksterna itu dibedakan menjadi 4 kelas. Pertama ada insekta, ya. Yang kedua, insekta boleh kita sebut dengan istilah heksapoda. Karena di soal kadang muncul istilah heksapoda. Jadi heksapoda itu 6 kaki ya, jadi kakinya ada 3 pasang, kakinya ada 6 buah. Kemudian setelah insekta, kalian kenal arachnida. Nah, kita lihat. Ya, arachnida. Arachnida itu ini dibedakan. Pertama ada arachnoidea. Nah, ini contohnya tidak lain dari laba-laba. Kemudian ada scorpionida. Contohnya tidak lain dari kalajengking. Ya, dan berikutnya kalian kenal adalah akarina. Ya, Ibu ulangi lagi. Yang kalian kenal berikutnya adalah akarina. Akarina itu di soal, nah ini akarina ya berikutnya, akarina. Di soal yang dimunculkan itu tungau. Tungau itu seperti kutu, cuma kakinya ada 8. Yang berikutnya krustase. Krustase atau kalian sebut dengan istilah dekapoda ya, dekapoda. Nah, ini contohnya. Nah, di soal UTBK yang dimunculkan ini salah satunya ya, salah satunya ini. Ini namanya limulus. Limulus. Jadi ada yang menanyakan cuma kelasnya saja. Nah, ini satu golongan dengan apa nih? Ya, tentu kalian tahu ya, satu golongan dengan udang, ya, satu golongan dengan kepiting, satu golongan dengan kelomang, ya. Nah, kelomang berikutnya di soal yang lain cuma menanyakan kelasnya apa, satu golongan dengan apa ya? Jawabannya sih satu golongan dengan kepiting masuknya ke kelas krustase. Di soal yang lain masih tentang ini yang ditanya, ya. Cuma yang ditanya itu ke ciri, misalnya ke pembagian tubuh. Ibu yakin kalian tahu kan kalau insekta tubuh 3 bagian. Arachnida 2 bagian. Yang ini juga 2 bagian ya. Jadi kepala dan dadanya bersatu, cephalothorax. Ya ini cephalothorax dan perut abdomen. Ini bagian ekornya. Di kepala dan dadanya bersatu ya. Nah, jadi ada yang tentang itu. Nah, terakhir tentu kalian juga kenal untuk kelas yang terakhir adalah Myriapoda. Myriapoda ya, contohnya lipan. Jadi mungkin gini yang Ibu mesti ingatkan ke kalian, kan Ibu pernah bilang bolak-balik ingat kalau invertebrata filum yang sering dimunculkan itu yang pertama adalah tadi Ibu bilang ya, yang pertama adalah arthropoda ini. Nah, arthropoda ya gantian lah pasti gantian, tapi nggak tahu mungkin untuk gelombang 1 masih tentang krustase, tapi mungkin cari yang lain, pelajari yang lain selain pembagian tubuh, misalnya jumlah kaki udah tahu ya, alat ekskresi pernapasannya ya. Kemudian yang berikutnya juga bisa juga ciri umum dari arthropoda ya, hewan berbuku-buku. Yang mesti diingat dia punya rangka luar dari kitin, bersegmennya eksterna, nggak punya hemoglobin kan, masih ingat ya peredaran darahnya terbuka misalnya. Atau nanti kalian juga, Ibu sih curiga nanti selain krustase juga insekta dimunculkan, cuma belum mungkin, atau memang anak yang Ibu tanyanya masih terbatas ya. Nah, Ibu ulangi lagi itu untuk tambahannya barangkali tambahan ke limulus ya. Limulus ini Ibu ulangi lagi masuk ke dalam krustase ya. Bentuk ininya kayak tapal kuda, bentuk tubuhnya kayak tapal kuda. Nah, kita lanjut ya. Ini kembali ke sini karena kudis, berarti jawabannya adalah
Arachnida ya, Arachnida. Ya, itu untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang nomor 4 ini terkait, coba kita cek dulu ya. Lihat nomor 4. Oh iya, respirasi ya. Jadi untuk soal nomor 4, Ibu baru dapat info hari ini dari anak. Kalau tadi yang kemarin-kemarin, 2 hari kemarin itu, yang dimunculkan tentang fotosintesis, ya. Hari ini ternyata yang dimunculkan ada juga katanya, Bu, aku dapat metabolismenya bukan fotosintesis, tapi respirasi, ya. Tapi sih kalau Ibu tanya gimana, bisa nggak? Bisa, Bu, kalau metabolisme relatif sudah begitu sering ya, jadi mungkin anaknya sudah hafal lah ya. Nah, Ibu ingatkan kembali tentang tahap respirasi aerob ya. Nah, jadi variasi soalnya banyak, tapi teorinya mah sama sih, Ibu bilang ya, tadi teorinya sama. Ya, kita coba lihat dulu sebentar. Ibu coba bantu dengan gambar supaya agak cepat. Ya, sebetulnya kalau di soal-soal TO ya, soal-soal TO, kalau kalian simak betul-betul tuh banyak yang mirip-mirip sih. Ya teorinya sama, tapi kalau sama percis plek sih enggak gitu ya. Kayak misalnya kayak gini nih, respirasi ya. Respirasi ada yang tipe polanya seperti ini, tapi ada yang langsung to the point ya. Nah, misalnya Ibu ambil contoh begini. Pada respirasi itu kan ada beberapa tahap ya, ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap perubahan 6 molekul glukosa menjadi 3 molekul perubahan senyawa yang memiliki 6 atom karbon menjadi senyawa yang punya 3 atom karbon. Jadi yang dimaksud di sini adalah glikolisis kan, kalau dari 6 ke 3 ya. Nah, ini tahapnya kalian kenal glikolisis. Ya, glikolisis. Glikolisis terjadinya di mana? Gampang, pada sitosol atau sitoplasma ya. Pada tahap ini ada tahap yang butuh energi, dia butuh 2 ATP ya. Ada tahap yang menghasilkan energi, ini 4 ATP ya. 4 ATP sama 2 NADH. Nah, tahap yang butuh energi in masuk endergonik. Ini tahap endergonik. Dan ada tahap yang menghasilkan energi. Ini kalian sebut dengan istilah exergonik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat 4 dikurangi 2, jadi hasil dari glikolisis itu 2 ATP sama 2 NADH. Nah, kita lihat ya ke soalnya. Nah, kemudian berikutnya dari 3 senyawa yang memiliki 3 atom karbon menjadi 2 atom karbon. Kan di option soalnya ada ya, merubah senyawa 3C, C3 menjadi C2. Artinya memiliki 3 atom karbon ke 2 atom karbon. Jadi yang dimaksud adalah tahap DO, dekarboksilasi oksidatif. Ini ya, ini DO. Dekarboksilasi. Ya, dekarboksilasi oksidatif. Oksidatif terjadinya kalian sudah hafal betul pada matriks. Ya, matriks dari mitokondria. Mitokondria ya. Nah, mitokondria. Jadi untuk yang tahap ke-1 ini DO, dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada tahap tersebut kalian juga sudah tahu ini akan dihasilkan di sini ya 2CO2 karena dari 3C kan menjadi 2C, jadi dilepas ya. Jadi 2 CO2 ya sama 2 NADH. 2 NADH ini hasilnya. Ya, jadi Ibu tulis di samping supaya kalian ingat
Nah, di sini hasilnya 2 CO2 sama 2 NADH. Ya, berikutnya asetil CoA diikat oleh asam oksaloasetat. Pokoknya ingat si iso keto susu pumau ya. Si iso keto susu pumau. Nah, ya, jadi sitrat menjadi asam isositrat, kemudian alfa ketoglutat, lihat 6C jadi 5C. Pasti di sini akan dilepas, iya akan dilepas CO2. Jadi kan ada soal dekarboksilasi, pelepasan karbon dioksidanya di mana? Dilihat saja jumlah C-nya di soal yang tahun lalu ya. Ininya lengkap, cuma maksudnya 6C-nya diperlihat 2. Ya, di sini juga nanti dihasilkan 2 NADH. Ya, 5C, 4C. Berarti di sini juga dilepas. Ya, susu ingat saja kalau susu energi di sini dihasilkan 2 ATP atau GTP, guanosin trifosfat. F. Ingatnya F di sini fumarat ya, 2 FADH2. Ya, di sini nanti dihasilkan 2 NADH. Tahap ini kalian juga tahu ya. Tahap ini kalian sebut dengan istilah siklus Krebs. Bolak-balik siklus Krebs. Nah, jangan lupa di soal UTBK kadang menggunakan istilah lain, tapi kalian sudah familiar ya, siklus Krebs atau asam sitrat atau asam trikarboksilat. Karboksilat ya. Terjadinya sudah jelas pada matriks dari mitokondria ya. Nah, kita lihat nih hasilnya. Hasilnya, ulangi lagi, kita hitung aja lah gampang. 2 ATP ya, tadi 2 ATP atau boleh GTP guanosin trifosfat, 2 FADH2, Ibu tulis dari yang sedikit, FADH2, 4 CO2 ya, dan 6 NADH. Nah, jadi kalau H+ bereaksi dengan O2 di mana? Ini H+ bereaksi dengan O2, berarti tahap terakhir. Kalian sudah tahu tahap terakhir ini kalian sebut dengan istilah transport elektron ya. Transport elektron atau boleh fosforilasi oksidatif. Terjadinya pada krista mitokondria ya. Jadi ini tahap transport elektron atau transfer elektron menggunakan asam piruvat. Kalau yang menggunakan asam piruvat ini kan nih menggunakan berarti DO. Terjadi pada krista transfer elektron ya atau fosforilasi oksidatif. Kemudian menghasilkan ATP dan CO2. Nah, yang menghasilkan ATP dan CO2 tahap pertama. Maaf. Kalau dan berarti digabung ya. Berarti ini tahap siklus Krebs SK. Yang ditanya proses yang terjadi pada DO dekarboksilasi oksidatif. Ya, DO itu berarti bisa 1, bisa 3. Nah, cuma untuk yang tadi, keseluruhannya maaf, berarti DO itu ya nomor ini ya, maaf, 1 dengan 3 ya. Nah, 1 dengan 3 atau 3 dengan 1, berarti jawabannya D ya. Jadi ingat tempatnya di mana, hasilnya apa. Kemudian kalian juga tahu yang suka ditanyakan berikutnya adalah yang aerob itu tahap yang ini nih. Oksigen berperanannya di sini. Ini disebutnya fosforilasi tingkat substrat.
dihasilkan ATP dari perubahan suatu substrat menjadi substrat lain ya. Fosforilasi tingkat substrat ini sama ini. Kalau di sini kan nanti menghasilkan ATP, karena kan satu NADH2 yang masuk ke transport elektron itu setara dengan 3 ATP. Jangan lupa ya, 1 FADH2-nya itu setara dengan 2 ATP. Jadi yang ditransfer elektron itu nanti totalnya kan ini dikali 3, ini dikali, ulangi lagi ya, ini dikali 3, itu kan ini dikali 2, ini dikali 3, ini dikali 3. Nah, jadi nanti semua kan masuk ke transfer elektron tuh, totalnya ada 34 ATP. Nah, pembentukan ATP di transfer elektron tuh dinamakan fosforilasi oksidatif ya. Nah, H2O dihasilkan di sini. Ya, itu untuk soal nomor 4. Mungkin kalian udah bosan ya tentang respirasi aerob, tapi Ibu harus ulang karena dimunculkan tuh yang respirasi aerobnya katanya. Tapi katanya nggak terlalu sulit ya. Ya mungkin ya hanya sekitar tempat hasil ya. Terus tadi yang Ibu bilang energi terbanyak di mana, kemudian yang aerob yang mana, ingat kembali yang exerender yang mana. Ya. Jadi yang exergenik dan endergenik itu cuma tahap yang awal saja. Nah, untuk soal nomor 5, jaringan tumbuhan juga muncul ya. Kalau yang awal-awal itu jaringan tumbuhannya itu bukan dalam bentuk model, sudah langsung ya. Sudah langsung jaringan pengangkut. Kalau yang letaknya di sebelah luar tentu flum. Tapi kalau yang letaknya di sebelah dalam yaitu silem. Tapi ada juga gambar yang batang dikotil ya. Jadi ada soal yang gambarnya batang dikotil. Tapi nggak sulit juga, hanya keterangannya kalian ingat-ingat saja. Yang muncul batang dikotil, ada yang detil dalam bentuk jaringan betul. Tapi ada juga yang sederhana, yang cuma begini saja. Ya, dan satu lagi yang hari ini katanya ini ke jaringan permanen yang ini. Deripat epidermis, cuma anaknya nggak mau ngomong Bu deripat epidermis, tapi nggak tahu yang mana. Kan deripat epidermis itu banyak ya. Jadi yang hari kemarin yang ini ke batang dikotil, kalian kalau ini kan sederhana aja, kalau gini mah cuma epidermis kan. Biasanya kan kalau di kelas itu lebih detail lah ya, epidermis, maksudnya online juga biasanya lebih detail. Kalian udah tahu ini yang mudah, korteks, endodermisnya nggak digambarin di soalnya. Yang ininya flum gitu kan ya. Masih ingat kan yang ininya silem? Ya, yang ininya paling dalamnya empulur. Nah, yang ininya jangan lupa ada kambium vaskuler, ada kambium nih. Vaskuler itu sama dengan intra ini ya. Ini kambium vaskuler. Sebentar Ibu kesini dulu ya supaya kalian ingat. Bisa juga intravaskuler. Intravaskuler kalau yang luar, ini kambium internasional aja, ingat luar, intervaskuler ya. Kalau yang membentuk jari-jari empulur yang ini, kalau yang ini membentuk flum ke arah luar, silem ke arah dalam atau membentuk lingkaran tahun. Nah, hari ini ada anak yang bilang deripat epidermis, tapi nggak diomongin, pokoknya deripat epidermis katanya ya. Kita tahu kan deripat epidermis itu banyak ya. Jadi di sini pertanyaannya deripat epidermis pada akar anggrek ya, oksidasi yang berfungsi sebagai sel penyimpan air. Nah, jadi bukan hanya pada anggrek, bisa juga pada beringin. Nah, epidermis yang menyimpan airnya kalian sebut sudah tahu ya, filamen. Nah, tolong diingat yang lain. Kalau buliform itu pada daun yang menyimpan air. Epidermis ya, menyimpan air. Jadi diulangi lagi, dikenal juga dengan sel kipas.
Ini sel kipas, jangan lupa. Sel kipas tuh yang membantu menyimpan air, membantu menggulungnya daun ketika suhu tinggi, mengurangi penguapan ya. Emergensia duri palsu. Ini duri palsu. Kalau duri sebenarnya spina, ini duri yang benar-benar. Jadi bedanya apa kalau spina dengan emergensia? Kalau duri palsu itu lebih mudah dicabut karena ini penonjolan epidermis dan korteks. Kalau ini epidermis dan stele ya. Jadi dengan bagian yang lebih dalam. Nah, kalau trikoma rambut kelenjar. Rambut kelenjar itu misalnya gini, rambut kelenjar ya fungsinya macam-macam. Di dalam soal kadang yang ditanya fungsi ya. Rambut kelenjar itu bisa ditemukan pada batang, misalnya kalian lihat batang jagung lah, atau daun jagung itu ada rambut-rambut halus yang dinamakan trikoma ya, atau rambut kelenjar. Apa fungsinya? Untuk pertahanan tubuh boleh, untuk mengurangi penguapan bisa, atau kalau misalnya adanya di bunga ya fungsinya menghasilkan nektar ya, menghasilkan madu. Nah, Ibu ulangi lagi karena di sini yang ditanyakan adalah pada akar, namanya velamen ya. Kalau ombuliform adanya di daun, epidermis daun. Yang lain apa Bu selain ini? Ya tolong diingat-ingat lagi, ada apa lagi? Rambut akar ya, rambut akar atau bulu akar. Ini derivat dari epidermis juga. Terus kalian juga tahu sisik, misalnya sisik pada beberapa tanaman golongan gimnos ya. Sisik pada batang. Kemudian berikutnya rambut akar. Oh, ini stoma. Stoma. Sel penjaga. Jangan lupa. Nah, ini juga derivat dari epidermis ya. Ya, jadi yang kemarin batang-batang-batang, hari ini muncul daun ya. Bukan daun. Jaringan permanen derivat dari epidermis. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk sebentar ya. Untuk yang nomor 6, Ibu belum dengar sih tumbuhan, belum dengar ke tumbuhan belum ya. Jadi ini berapa hari belum dengar tentang tumbuhan. Maksudnya gimnas anyes belum dimunculkan. Atau anak memang nggak ngomong, nggak diomongin semua gitu ya. Cuma Ibu belum dengar yang spermatopita ya. Nah, kita lihat dulu untuk yang soal nomor 6. Kelas Coniferinae, kalian sudah hafal betul lah ya. Coniferinae itu contohnya adalah pinus, cemara, juniperus. Contoh yang lain damar, agatis ya, agatis alba. Jadi pinus, ini cemara. Yang ini tadi damar. Ya. Pinus tusam nama daerahnya. Jadi pinus, juniperus, damar ini memiliki strobilus jantan atau konus jantan dan strobilus betina dalam satu pohon. Kalau berada dalam satu pohon ya jelas berarti dia berumah satu ya. Nah, ingat dia tergolong pada tumbuhan biji terbuka ya. Nah, ini ingat, jangan lupa. Ya, pernyataannya kelas Coniferinae merupakan anggota gimnospermae yang berumah dua. Salah. Kalau yang berumah dua itu apa, Bu? Sikadine, pakis haji, ginkgoine, ginkgo biloba, sama genetine, genetum, genemon ya, melinjo. Jadi pernyataannya salah. Kelas Coniferinae menghasilkan dua macam strobilus pada dua tanaman yang berbeda. Salah. Pada satu pohon, pada satu tanaman yang sama. Ya, jadi untuk soal nomor 6 pernyataannya salah, alasannya salah, jawabannya E ya. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya.
Ya, untuk soal nomor 7 ini terkait dengan chordata ya. Kita lihat dulu. Ya, dalam filogenik chordata, ya perkembangan dari filum chordata ya, kelompok hewan yang terdapat dalam satu percabangan dengan mamalia berdasarkan keberadaan amnion. Jadi cairan amnion itu sebetulnya cairan yang melindungi embrio. Jadi yang punya amnion itu yang telurnya tidak diletakkan dalam air, ya. Jadi ulangi lagi, keberadaan amnion itu untuk hewan ya. Kalau pada golongan filum chordata ya, tepatnya vertebrata. Jadi golongan, diulangi lagi, golongan vertebrata di sini ya supaya mudah. Vertebrata karena di sini sudah ngambil kata percabangan mamalia ke vertebrata ya. Jadi golongan vertebrata yang meletakkan telurnya tidak dalam air atau yang bertelurnya tidak dalam air gitu ya. Jadi yang meletakkan telur tidak dalam air itu ya tentu kalian juga tahu ya, reptil, aves, dan mamalia. Kalau Pisces sama amfibi telurnya itu kan di air ya. Jadi kalau dihubungkan tentu jawabannya adalah reptil dan aves. Reptil dan aves. Iya, ini yang ya reptil dan aves. Ya, kita lihat soal berikutnya. Coba kita cek. Ya, untuk diulangi lagi, untuk sitologi yang dimunculkan, nih, ini kan Ibu memunculkannya tentang organel ya. Nah, ini Ibu baru dapat info ya dari anak itu, hubungannya di soal itu tentang transportasi zat ya, jadi bukan ke organel, tapi nggak apa-apa kita ke organel dulu, baru nanti kita lihat yang muncul ya ke transportasi zat. Tapi babnya memang tentang sitologi. Nah, kita tahu bahwa mikrofilamen itu mencakup aktin dan miosin ya, aktin dan miosin. Nah, tentu aktin dan miosin ini hubungannya sama penyusun otot kan. Jadi hubungannya sama ya gerak, ya pergerakan sel. Jadi kalau dihubungkan sama soal nomor 8, mikrofilamen merupakan salah satu sitoskeleton. Nah, sitoskeleton itu kan rangka ya, rangka sel. Kalau rangka sel itu bukan mikrofilamen tapi mikrotubulus. Mikrotubulus ya. Jadi ulangi lagi, pernyataannya salah. Kalau mikrofilamen hubungannya sama tadi gerak ya, maksudnya pada kontraksi otot. Nah, kita lihat sebab mikrofilamen berfungsi dalam kontraksi otot. Nah, benar kan? Mikrofilamen merupakan salah satu sitoskeleton pada sel eukariotik. Salah, sitoskeletonnya itu pakai mikrotubulus. Tapi di sini alasannya benar. Mikrofilamen berfungsi dalam kontraksi otot. Iya, jadi pernyataannya salah, alasannya benar. Nah, kembali tadi Ibu katakan soal UTBK yang sitologi, ini organel belum muncul nih ya, belum muncul dalam artian yang dimunculkan yang baru Ibu dengar ya, karena memang lokasinya itu hanya di sekitaran Bandung Tengah lah ya, di Bandung Tengah, anaknya tesnya di Bandung Tengah. Ya sekitaran, tahulah Bandung Tengah ya.
SMA 1, ITB, wilayah situ ya, wilayah sekitar situ. Jadi ulangi lagi. Jadi wilayah timur ibu belum dapat info dari anaknya karena kebetulan nggak ada ya yang di wilayah timur. Jadi banyaknya yang di tengah nih. Yang dimunculkan itu tentang sitologi, tentang transportasi zat, Bu. Jadi tentang transportasi zat. Ya mungkin ada teman kalian yang udah nge-share ke kalian juga. Ya, tetapi bisa saja soal yang diberikannya nggak sama dengan ibu ya. Tapi kasusnya gini ceritanya nih. Di soalnya tuh, ini si daun tumbuhan ya. Ini. Ini kadar garamnya tinggi. Ternyata tanahnya itu ya, ini kadar garamnya tinggi. Kenapa kadar garamnya tinggi? Nggak disebutkan di soalnya ya. Jadi kadar garam di tanah tersebut menjadi sangat tinggi, kan bisa karena beberapa faktor ya. Bisa saja penguapan yang sangat tinggi, kalau misalnya dia berada di wilayah sekitar pantai pesisir ya, misalnya ya, penguapan tinggi sehingga kadar air tanahnya banyak menguap, menyebabkan kadar garam di sekitarnya menjadi sangat tinggi. Nah, di soalnya dikatakan si daunnya jadi layu, daunnya layu. Kenapa daunnya layu? Itu yang ditanya. Sebetulnya ini ke transportasi zat. Jadi maksudnya gini ya. Kalau misalnya kadar garamnya di lingkungannya sangat tinggi, berarti dia bertindak sebagai larutan yang hipertonis. Atau kalian sebut pekat. Ya. Berarti cairan di dalam sel-sel tumbuhan ini kebalikannya, di luar hiper, di dalam hipo. Hipotonis, lebih encer ya. Ini lebih encer dibandingkan dengan lingkungan luar. Akibatnya nanti terjadi peristiwa osmosis ya. Kalian masih ingat kan osmosis? Ya, osmosis itu perpindahan air dari yang airnya banyak ke yang airnya sedikit ya. Jadi ulangi lagi, terjadi peristiwa osmosis. Nah, jadi nanti terjadi peristiwa osmosis, air berpindah dari tumbuhan keluar. Nah, jadi airnya keluar nih. Sama halnya dengan kasus kenapa tanaman yang diberi pupuk berlebih bukan tambah subur, tapi malah mati ya, daunnya layu. Karena air yang ada di dalam tumbuhan itu keluar melalui peristiwa yang dinamakan osmosis. Jadi osmosis itu apa? Perpindahan air dari hipo ya, dari encer ke kental. Nah, nanti diikuti oleh lepasnya plasma dari dinding sel atau kalian sebut dengan istilah plasmolisis ya. Jadi kebetulan yang ibu dapat infonya ke transportasi zat, organel belum nih. Ya, ibu nggak tahu organel belum. Nah, kita coba lihat soal berikutnya untuk soal nomor 9 ya. Nah, virus di soal muncul virus ya. Virus itu dimunculkan, katanya bakteri juga dimunculkan, ada tentang bakteri. Ya, ini ibu ambil contoh salah satunya. Iya, sebentar ya.
Ya, jadi kita ketahui bahwa yang namanya virus itu bisa berkembang biak pada sel atau jaringan hidup. Kenapa? Karena virus tidak punya protoplasma, ya, yang dia punya hanya asam nukleat. Nah, asam nukleatnya bisa DNA atau RNA. Jadi diingat, virus itu nggak punya dua-duanya, hanya salah satu. Ya, nah kelebihan dari virus itu, virus bisa mengambil alih si inang, metabolisme inang pada tahap ekripase. Ya, jadi mengambil alih fungsi protoplasma sel inang, tujuannya supaya dia bisa berkembang biak, supaya si sel inang itu bisa memproduksi bagian-bagian tubuhnya yang diperlukan. Nah, di sini pertanyaannya, virus dapat berkembang biak pada organisme lain dengan memasukkan DNA ke tubuh inang. Nah, jadi kalau dia virus DNA, yang dia masukkan DNA-nya. Kalau dia masuknya virus RNA, dia masukkan RNA-nya ya. Nah, jadi kelebihan dari virus itu kalau dia jenisnya virus RNA, dia bisa bentuk DNA, ya. Ya kalau virusnya DNA ya otomatis dia bisa bentuk RNA kan, ya. Tapi yang membentuknya bukan si virusnya, si inang. Nah, si inang bisa bekerja ya dipengaruhi. Jadi pengambil alihan metabolisme tubuh inang itu dilakukan virus pada tahap ekripase. Nempel, adsorpsi, penetrasi atau injeksi itu masukin asam nukleat. Berikutnya adalah eklipase ya. Nah, jadi virus dapat berkembang biak pada organisme lain dengan memasukkan DNA ke tubuh inang. Tujuannya supaya apa? Ya supaya inangnya bekerja membuat istilahnya komponen-komponen tubuhnya yang dibutuhkan ya sederhananya. Nah, coba kita lihat option yang ada melumpuhkan sel inang agar tidak dapat berkembang biak. Salah, mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-bagian tubuhnya ya. Jadi itu terjadi pada tahap eklipase ya. Jadi yang B. Ya, itu untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tolong diingat virus nggak punya protoplasma. Itu mah udah tahu lah ya. Yang kedua, tubuhnya dilindungi oleh kapsid. Penyusun kapsid adalah protein ya. Nggak punya protoplasma, asam nukleatnya hanya salah satu, DNA atau RNA. Yang berikutnya tadi tubuhnya dilindungi oleh kapsid, kapsidnya tersusun dari protein. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya tuh tentang, oh ini perbanyakan ya. Ini tentang materi genetik yang muncul di soal UTBK. Sintesa protein ya, ada yang menanyakan tahap sintesa protein. Ada yang menanyakan urutan basa nitrogen. Nah, itu di soal buku Kajilati ada soal-soalnya yang mirip ya, mirip. Nah, jadi hanya memasang-masangkan antara G misalnya harus dengan S, A kalau pada DNA dengan T, tapi dengan U kalau di RNA ya. Jadi sintesis protein yang muncul. Ini kebetulan yang dimunculkan perbanyakan DNA secara in vivo. Jadi terjadi pada tubuh atau pada sel makhluk hidup ya, bukan di luar. Kalau yang di luar namanya PCR, kalau yang di dalam tubuh ya dikenal dengan istilah replikasi in vivo. Ya, Ibu yakin kalian masih ingat kan? Yang ditanya enzim yang tidak terlibat pada replikasi DNA. Ini udah bolak-balik DNA rantainya ganda double helix ya. Nah, double helix. Iya. Nah, ini sambil mengingatkan saja sama kalian ya. Ini 3 misalnya. Sebentar, supaya ini aja. Ini 5, supaya mudah 5. Ini 3. Ya. Yang berikutnya adalah ya 3, 5 ya. Nah, gini. Jadi yang awal kan di sini yang membuka ya, diingat lagi. Nah, yang membuka itu helikase.
Terus yang di sini, misalnya di sini nih. Yang kedua, masih ingat ya, tropoisomerase. Nih. Kemudian yang ketiga ini misalnya 3 SSBP ya. Kemudian yang berikutnya nih. Yang keempat. Nah, kalau ini primer, di sini adalah yang keempat. Keempat itu primase. Ya. Nah, kemudian memanjang nih, memanjang. Nah, ini 3, ini 5. 3 ya. Nah, di sini baru menggunakan enzim apa? Polimerase. Iya, yang kelima lah ya, kelima. Nah, jadi kalau dihubungkan sama ligase yang mana Bu? Ligase yang menggabungkan fragmen Okazaki kan, masih ingat ya? Jadi kalau yang ini tuh rantai DNA-nya yang kontinu tuh dikenal dengan istilah leading strand ya. Nah, kalau yang ini yang tidak kontinu kan, jadi untuk yang berikutnya yang tidak kontinu, di sini dibentuk primer dulu, itu kan ya primer. Nah, terus di sini, ke sini ya. Nah, kan pemanjangannya harus dari 5 ke 3, 5, 3. Terus bentuk primer lagi. Itu kan ya, primer lagi. Bentuk rantai nukleotida yang baru berikutnya. Itu kan ya, misalnya 5, 3. Pakai primer lagi, ya, pakai primer lagi. Ya, nah, terus ditambahkan rantai nukleotida baru. Sebentar ini. Nah, gini ya. Jadi 5, 3. Sebentar, ini 5. Nah, kalau yang ini karena terputus-putus ya, ini kan terputus-putus nih, tes, tidak kontinu ya. Nah, kalian masih ingat lagging. Atau disebutnya fragmen Okazaki ya. Nah, jadi ulangi lagi, disebutnya fragmen Okazaki. Nah, pada fragmen Okazaki ini nanti digabung dengan bantuan ligase. Ya, ini akan digabung, disatukan ya, disatukan atau digabung. Digabung dengan bantuan dibantu enzim ligase. Jadi jelas yang tidak terlibat itu leg polimerase. Ini dilakukan pada PCR. Ya, PCR itu kan in vitro, di luar tubuh makhluk hidup. Ya. Itu untuk soal nomor 10. Kita akan teruskan ke soal berikutnya. Ya, untuk soal nomor 11 ya. Ya, untuk soal nomor 11, Ibu ulangi lagi. Nah, untuk soal nomor 11 tuh, Ibu dengar hari ini muncul tentang metagenesis
Metagenesis apa? Ternyata yang dimunculkan dua-duanya. Jadi membandingkan metagenesis paku dan metagenesis lumut, ya. Nah, ini kebetulan yang dimunculkan di soal TO-nya metagenesis dari Bryophyta, ya. Kita lihat dulu. Kelompok Bryophyta memiliki ciri dan sifat sebagai berikut. Terdapat fase pergantian keturunan yang disebut metagenesis, iya. Jadi mau Bryophyta, mau Pteridophyta, keduanya mengalami metagenesis, ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk metagenesis dari Bryophyta, Ibu sudah bolak-balik sama kalian mengingatkan, ya, Bryophyta. Ini hanya diingatkan lagi Pteridophyta. Pada prinsipnya kalian sudah pernah dapatkan materinya, ya. Jadi Ibu mulai ingatkan lagi, kalau di Bryophyta tumbuhan lumut, ya, ini bertindak sebagai gametofit. Kalau di paku, ya, yang bertindak sebagai gametofit adalah protalium. Ya, ini gametofitnya. Ya, Ibu kasih garis bawah dulu, ya. Nah, yang atas ini merupakan hasil keturunan tak kawin, vegetatif, haploid N. Nah, yang bertindak sebagai sporopit di sini sporogonium. Ini sporopit yang menghasilkan spora, ya. Kalau di sini tumbuhan paku yang bertindak sebagai sporopit. Jadi kalian bisa lihat kalau tumbuhan lumut posisinya di atas, ini, ya. Kalau tumbuhan paku posisinya di bawah, ya. Jadi kalau lumut hasil keturunan vegetatif, kalau paku di bawah tuh, ya, hasil keturunan generatif, diploid. Ya, diploid 2N. Terus kalian lebih sering lihat tumbuhan lumut kan ketimbang sporogonium. Maka ini disebut dominan. Sedangkan pada metagenesis paku, kalian lebih sering lihat tumbuhan paku kan ketimbang protalium, ini yang dominan. Nah, ini sebagai pembanding, ya, yang lengkapnya nanti kalian buka lagi, cek catatannya. Jadi satu betul. Yang ditanya lumut nih. Fase gametofit lebih dominan, benar, ya. Meiosis terjadi pada pembentukan spora, iya. Kalian tahu meiosis itu waktu membentuk spora, ya, karena dari 2N ke N. Spora kan posisinya di atas, ya. Dari 2N menjadi N. Kalau pembentukan spora meiosis, kalau pembentukan telur sama sperma itu mitosis, ya. Sporopit tumbuh pada gametofit, betul, ya. Jadi ulangi lagi. Si sporopitnya itu tumbuh menempel pada gametofit. Nah, misalnya Ibu ambil contoh gambarnya yang sederhana lah, ya. Nah, kayak begini misalnya. Ya, ini, ya. Ini Anthoceros, ya. Ini contoh lumut Anthoceros, ya. Kalian bisa lihat yang namanya sporogonium itu hidupnya pada tumbuhan lumut. Jadi sporopit tumbuh pada gametofit. Jadi untuk pilihan yang keempat juga betul. Betul semua, berarti jawabannya E, ya. Iya. Kita akan teruskan ke soal berikutnya. Coba. Bentar, ya, ini sekaligus aja 12. Nah, nih yang di soal UTBK sekarang, kan kemarin Ibu tanya-tanya nih sama anak, informasi tentang apa bioteknologinya. Yang pertama plasmid katanya, ya, ada yang plasmid ngomong. Terus ada gampang Bu, cuma ke pemanfaatan mikroorganisme.
Oh, apa yang ditanya? Itu Bu yang memisahkan biji logam. Gampang lah itu mah ya. Thiobacillus peroxidan. Nah, tapi ada juga yang tentang apa itu cangkok gen itu yang insulin. Berarti kalian nanti tolong dipelajari lagi soal-soal yang ada di buku Pajilatinya ya. Nah, kan nggak tahu ke bagian yang mana, tapi yang tadi diinformasikan ke pemanfaatan mikroorganisme untuk memisahkan biji logam katanya. Ya, untuk memisahkan biji logam udah tahu. Ya, Thiobacillus peroxidan. Kuncinya kan peroksidan ya. Peroksidan. Sebentar, ini Ibu sekaligus aja jawab soalnya supaya karena waktunya sudah mepet ya, sebentar. Ya, jadi kita lihat untuk soal nomor 12 ya bisa aja kan apa yang bioteknologinya ke protein sel tunggal ya. Jadi di sini kebetulan diambil tentang PST, protein sel tunggal. Berikut organisme golongan Mycota ini jamur yang dimanfaatkan sebagai PST. Jadi yang spirulina itu, Ibu ulangi lagi ya, spirulina itu alga biru. Alga biru. Ya, jadi dia masuknya ke cyanophyta. Kalau kingdomnya ya udah jelas kingdomnya itu Monera. Ya, jadi yang ada spirulinanya jangan dipilih. Ya udah jelas lah ya. Saccharomyces dengan chlorella, bentar. Chlorella ini masuknya alga hijau. Kalau alga hijau berarti dia masuknya tidak lain dari protista mirip tumbuhan. Nah, jadi salah, ini salah karena ada chlorella ya. Ini jelas salah. Ini salahnya chlorella. Oh iya, udah di ya. Methylopilus ini bakteri. Bakteri PST juga, untuk PST juga ya. Tapi bakteri kan kalian sudah tahu ya, dia masuknya ke kingdomnya, diulangi lagi kingdomnya adalah Monera ya. Ke Monera yang diminta Mycota. Jadi jawabannya sudah jelas nih. Nomor 13, nah evolusi yang dimunculkan di soal UTBK yang Ibu dengar itu membandingkan teori evolusi Darwin sama Lamarck ya. Jadi kalau Darwin itu seleksi alam, kalau Lamarck itu adaptasi ya. Adaptasi itu use disuse. Organ yang sering digunakan akan berkembang, yang jarang digunakan akan tereduksi ya. Kalau seleksi alam tuh makhluk hidup yang kuat dan yang adaptif yang akan lolos dari seleksi alam. Nah, kalau ini ceritanya evolusi beruang kutub dari beruang coklat merupakan contoh spesies baru melalui isolasi populasi luar yang lebih kecil. Nah, udah tahu ya, pembentukan populasi luar yang lebih kecil. Coba sebentar. Ya, jadi spesiasi pembentukan spesies ya. Nah, spesiasi itu pembentukan spesies. Spesiasi, pembentukan spesies. Kalau mau dilatinkan boleh ininya pakai C ya. Nah, dipisahkan. Kalau dipisahkan itu allopatrik ya, allopatrik. Ibu nggak usah tulis aja biar gampang pakai nomor. Allopatrik yang lebih. Ini pembentukan populasi luar yang lebih kecil. Nah, peripatrik C. Ini pembentukan populasi nanti yang apa sih istilahnya itu wilayahnya berdekatan ya, yang berdekatan parapatrik. Daerahnya udah sama tapi nggak bisa melakukan perkawinan. Nah, ini yang
Patrick. Ini yang A. Ya, jadi populasi luar yang lebih kecil, berarti jawabannya Patrick. Parasentrik mutasi ya, bisa lah. Ya, kita teruskan ke soal berikutnya. Dikit lagi ya, sebentar, maaf. Tadi Ibu bilang di soal tentang ekologi yang munculnya selain daur, ulangi lagi ya, selain daur, selain apa tadi itu yang siklus energi, kemudian pencemaran ya, pencemarannya ke karbon monoksida. Ya, kalian juga sudah tahu bahwa yang namanya hemoglobin Hb kan lebih cepat mengikat CO ya dibandingkan dengan O2. Nah, di sini dihubungkan sama eutrofikasi. Sebentar, eutrofikasi. Sedikit lagi sekaligus sebentar. Ya, untuk nomor 14 ya, jadi eutrofikasi itu adalah pertumbuhan tidak terkendali pada sebuah perairan. Perairannya jadi subur. Nah, perairannya jadi subur, misalnya banyak tumbuh eceng gondok ya. Nah, perairannya subur, nah ini terjadi karena peningkatan senyawa nitrat sama fosfat ya. Kalau di daerah pertanian dan di perkebunan misalnya terjadi penggunaan pupuk berlebih ya. Tidak semua pupuk akan diserap oleh tumbuhan. Ketika musim hujan, sebagian dibawa oleh air masuk ke perairan. Perairannya jadi subur ya, karena meningkatnya kadar nitrat NO3 sama fosfat PO4. Ya, nah kalau di perkotaan ini biasanya ditemukan atau terkandung dalam deterjen. Nah, hal ini menyebabkan kalau misalnya ini Ibu ambil contoh tadi eceng gondok aja ya misalnya. Jadi bukan hanya eceng gondok sih, pokoknya tumbuhan air ya, ini misalnya. Dengan pertumbuhan yang tidak terkendali, akibatnya si cahaya mataharinya nggak bisa sampai ke permukaan air secara langsung karena terhalang, cahaya terhalang. Karena cahayanya terhalang, kalian sudah tahu fitoplankton nggak bisa berfotosintesis. Kalau fitoplanktonnya tidak dapat ya berfotosintesis, akibatnya tentu saja kadar O2 di perairan tersebut, kadar O2-nya jadi turun kan. Kalau turun nih ya, banyak yang mati ya. Ini turun, banyak yang mati. Jadi biotanya banyak yang mati. Kalau banyak yang mati, organiknya banyak. Kalau organiknya banyak, ini harus diurei ya. Diurei menjadi anorganik. Ini butuh sejumlah oksigen, butuh O2 ya. Nah, karena organiknya banyak, O2 yang dibutuhkannya banyak, BOD-nya meningkat ya. Jadi BOD itu banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan senyawa organik menjadi anorganik. Kalau oksigennya banyak, oksigen terlarut DO-nya turun. DO itu oksigen terlarut. Ya, karena berbanding terbalik BOD sama DO. BOD menurun, bukan menurun, malah meningkat karena banyak dibutuhkan untuk menguraikan senyawa organik menjadi anorganik. Salah. Keanekaragaman hayati menurun, iya, karena banyak yang mati ya. Nah, ini salah, kembali. Terjadi sedimentasi, betul. Kenapa? Banyak tumbuhan, aliran air menjadi lebih lambat, ya, akibatnya terjadi pendangkalan sedimentasi ya. Nah, itu untuk soal nomor 14.
Ya, satu soal lagi ya. Pembungkusan pada beberapa buah pada proses pengiriman memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah menghambat kerja hormon. Udah tau lah, yang menghambat pematangan buah ya kan dibungkus tuh supaya etilennya tidak menyebar sehingga mempengaruhi proses pematangan. Jadi pematangannya lebih dihambat ya. Jadi menghambat kerja etilen yang merangsang pematangan buah ya. Itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sukses bisa mencapai target yang kalian harapkan di UTBK ini ya. Masuk ke perguruan tinggi yang dimimpikan. Amin ya robbal alamin. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. 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 Ada Audi sama Aca sama. Oh, gitu. Ya, Bu, kami lagi di SSC di Lesehan ITBF, Pak. Oh, gitu. Hebat lah, hebat. Sukses ya. Amin ya Ibu. Allah. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Kita keluar, Bu. Oke. Assalamualaikum.